Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Saadah dengan NIM 289227007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Wina Sarikusumaningtyas, SIP SEMM. Baik, pendahuluan terlebih dahulu bahwa ekonomi manajerial sebagai penerapan teori ekonomi dan peralatan ilmu pengambilan keputusan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang paling efisien. Tujuannya yaitu maksimasi laba atau nilai perusahaan atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu dengan teknik optimasi. Teknik optimasi ini memberikan alternatif pemecahan atau solusi terbaik bagi masalah yang dihadapi. Jadi, teknik optimasi ini adalah metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada metode ya untuk menggambarkan hubungan ekonomi. Ya, ada dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk persamaan, yang kedua dengan bentuk tabel, yang ketiga dengan bentuk grafik. Nah, ketika hubungannya sederhana, hubungan ekonominya itu sederhana ya, maka bisa ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Tetapi ketika hubungannya rumit, maka akan dibuatlah bentuk persamaan. Sebagai contoh ya, contoh metode yang tadi, ada misalkan ada hubungan antara penerimaan total ya atau total revenue. Nah, ini ada hubungan antara penerimaan total perusahaan dengan kuantitas ya, barang atau jasa yang dijual perusahaan pada waktu tertentu, misalkan dalam 1 tahun bisa dibentuk tabel seperti ini. Dengan bentuk persamaannya, TR sama dengan 100Q min 10Q kuadrat. Maka ketika kuantitasnya 0, kita aplikasikan ya, 100 dikali 0 dikurangi 10 kali 0 kuadrat. Hasil TR-nya 0 ya. Nah, ketika kuantitasnya 1, maka 100 kali 1 dikurangi 10 dikali 1 kuadrat. Hasilnya adalah 100 dikurangi 10 ya. Jadi hasil TR-nya yaitu 90. Nah, seterusnya akan sama seperti itu ketika diterapkan dalam bentuk persamaan TR 100Q min 10Q kuadrat. Nah, ini dalam bentuk tabel. Nah, ini nilai-nilai ini akan kita tampilkan dalam bentuk grafik, maka akan berbentuk seperti grafik seperti ini ya. Nah, ini kita aplikasikan. Ketika kuantitinya 0, maka TR-nya pun ada di 0. Ketika kuantitinya 1, maka TR-nya ada di 90. Di sini ya, 90. Begitu seterusnya sampai dengan kita menemukan bahwa ketika kuantitasnya setelah 5 ya, ada 6. Ini mulai ada garis lengkung seperti ini. Ya. Ini bentuk grafik penerimaan total perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Hubungan konsep dan ukuran total, rata-rata, dan marginal penting dalam analisis estimasi. Hubungan ini akan digunakan apabila kita berbicara tentang penerimaan, produksi, biaya, atau laba. Nah, ini ada term biaya dan term penerimaan ya. Ini TC, ya ada total cost atau total biaya, ada AC atau average cost, biaya rata-rata, ada MC, marginal cost, biaya marginal. Nah, di term penerimaan ini ada TR ya, total revenue, penerimaan total, ada AR, yaitu average revenue, itu penerimaan rata-rata. Nah, ada juga MR, yaitu marginal revenue, penerimaan marginal. Baiklah, selanjutnya kita coba menghitung ya, dari biaya total, rata-rata, dan marginal suatu perusahaan. Misalkan diketahui
ketika kuantitasnya 0, maka total biayanya itu adalah 20. Nah, ini akan meningkat seiring kuantitasnya yang meningkat. Ketika kuantitasnya 1, total biaya yang dikeluarkan yaitu 140, maka akan ditemukan biaya rata-ratanya atau AC ini ya, biaya rata-ratanya adalah biaya total dibagi output. Outputnya ini kuantitas ya. Jadi 140 dibagi dengan 1. Jadi AC-nya adalah biaya rata-ratanya adalah 140. Nah, bagaimana cara menghitung MC ini? MC ini penerimaan marginal ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Rumus MC ini adalah perubahan biaya total per unit dibagi perubahan output. Jadi kita harus menghitung dulu perubahan biaya totalnya. Biaya total yang ketika 0 kuantitasnya adalah 20 dan ketika kuantitasnya 140, maka perubahannya terjadi adalah 140 dikurangi 20 ini adalah 120. Nah, dari hasil dari perubahan biaya total ini dibagi dengan perubahan dari kuantitas ya. Jadi hasilnya 120 dibagi 1 adalah 120. Nah, di sini jadi diketahui bahwa penerimaan marginalnya adalah 120. Nah, begitupun ketika kuantitasnya 2 dan 3, nah ini kita bisa hitung berapa AC-nya atau biaya rata-ratanya ketika kuantitasnya 2, biaya rata-ratanya adalah TC per Q. 160 dibagi 2 jadi 80. Nah, untuk penerimaan marginalnya adalah perubahan dari TC ketika 2 dan 3 dan kuantitasnya ketika 2 dan 3, yaitu perubahannya adalah 160 dan 180 ini ya, didapatkan 20. 20 dibagi 2 dikurangi 3 atau 3 dikurangi 2 ini adalah 1 ya perubahannya. Nah, ini jadi didapatkan penerimaan marginalnya adalah 20. Seterusnya akan menggunakan rumus yang sama seperti ini, yaitu AC sama dengan biaya total dibagi output sama dengan TC per Q. Nah, ketika menghitung penerimaan marginal, yaitu dengan rumus perubahan biaya total per unit dibagi perubahan output. Nah, ini dari data yang di sini kita aplikasikan ke dalam kurva ya. Nah, ini untuk kurva kuantitas dengan TC ya. Ketika kuantitasnya 0, maka TC-nya atau biaya totalnya 20. Kita tarik titik sini. Ini 20. Ketika TC-nya 1, ketika kuantitasnya 1, maka TC-nya adalah 140. Tarik sini. Begitu seterusnya ya. Jadi ini kurva ini menggambarkan hubungan antara biaya total dan output. Artinya di sini kurvanya menunjukkan adanya biaya rata-rata. Nah, untuk yang kurva yang di bawah ini adalah untuk hasil dari ini ya, biaya rata-rata dan penerimaan marginal. Misalkan ketika kuantitasnya 0, isinya 20, AC dan MC-nya atau biaya rata-rata dan penerimaan marginalnya adalah 0. Jadi di sini. Nah, ketika kuantitasnya 1, ya, ini total biayanya 160, maka biaya rata-ratanya adalah 80. Maka di sini 1. Nah, ini dengan titik H ini adalah dari biaya rata-ratanya ya, atau AC ya. AC ini. Nah, ketika menghitung penerimaan marginalnya, yaitu selisihnya berapa, yang dari total biaya dan dari kuantitasnya, jadi 20 dibagi 1, yaitu 20. Nah, selanjutnya, ini AC turun sampai ke titik K, kemudian naik kembali. Sampai di sini dia turun. Nah, begitu ini naik kembali. Nah, bila MC lebih rendah dari AC maka akan turun. Bila MC lebih besar dari AC akan naik. MC sama dengan AC atau penerimaan marginal akan sama dengan biaya rata-rata pada titik terendahnya biaya rata-rata. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai analisis optimasi. Analisis optimasi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba. Terdapat beberapa cara ya. Yang pertama yaitu
maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Yang kedua yaitu optimasi dengan analisis marginal. Yang ketiga yaitu optimasi dengan kalkulus diferensial, dengan konsep diferensial dan turunan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dua pendekatan optimasi, yaitu TR versus TC dan analisis marginal ya. Maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total itu menggunakan rumus P sama dengan TR min TC. P ini laba total, TR ini adalah pendapatan total, dan TC adalah biaya total. Yang kedua yaitu optimasi dengan analisis marginal. Perusahaan memaksimumkan laba total pada Q sama dengan 3, di mana selisih TR dan TC terbesar. MR sama dengan MC. Dan fungsi berada pada titik tertinggi. Kurvanya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai peralatan manajemen baru untuk optimasi. Alat yang paling penting adalah yang pertama yaitu perbandingan, benchmarking. Yang kedua yaitu manajemen kualitas total atau TQM. Yang ketiga rekayasa ulang atau business process reengineering. Yang keempat yaitu organisasi pembelajaran, learning organization. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu perbandingan, benchmarking. Menemukan dengan cara terbuka dan jujur bagaimana perusahaan lain dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik atau lebih murah, lebih efisien, sehingga perusahaan Anda dapat meniru dan berkemungkinan memperbaiki cara tersebut. Perbandingan biasanya dilakukan dengan studi lapangan ke perusahaan lain. Nah, perbandingan ini membutuhkan memilih suatu proses yang spesifik yang akan diperbaiki. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa perusahaan yang dapat mengerjakan dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu mengirim utusan pembanding yang terdiri atas orang-orang yang benar-benar akan membuat perubahan. Selanjutnya yaitu total quality management. Merupakan kegiatan secara konstan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggan. Ada 5 aturan suksesnya TQM ya. Yang pertama yaitu CEO harus secara tegas dan nyata mendukung program TQM. Program TQM harus jelas memperlihatkan bagaimana program menguntungkan dan menciptakan nilai untuk pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga yaitu harus memiliki tujuan strategis yang jelas, apa yang ingin dicapai perusahaan. Yang keempat yaitu TQM harus memberikan hasil keuangan dan kompensasi dalam waktu singkat. Yang kelima yaitu program TQM unik untuk setiap perusahaan. Jadi suatu perusahaan tidak dapat meniru program TQM lainnya. Nah, yang ketiga yaitu rekayasa ulang atau business process reengineering. Proses rekayasa ulang berusaha mengorganisasi perusahaan secara keseluruhan. Bila perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru, mau bagaimana Anda akan mengaturnya? Apabila Anda mampu memulai bisnis dari awal lagi, apa yang ingin Anda lakukan? Dan bagaimana cara melakukan? Selanjutnya yaitu learning organization. Organisasi pembelajaran berpendapat bahwa keuntungan kompetitif diperoleh membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan. Ada 5 komponen dasar organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu model mental baru, yang kedua yaitu kemahiran personal, yang ketiga yaitu pemikiran sistem, yang keempat yaitu visi bersama, yang kelima yaitu pembelajaran tim. Nah, ada juga peralatan manajemen yang lainnya. Yang pertama yaitu perluasan pembatasan, broadbanding. Yang kedua yaitu model bisnis langsung, direct business model. Yang ketiga yaitu membuat jaringan kerja, networking. Yang keempat yaitu kekuatan menentukan harga, pricing power. Yang kelima yaitu manajemen proses manajemen. Yang keenam yaitu model dunia kecil, small world model. Yang ketujuh yaitu integrasi maya atau virtual integration. Yang kedelapan yaitu manajemen maya atau virtual management.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.